Baik, perkenalkan kami dari kelompok 11. Sebelumnya perkenalkan nama saya Esther Oktaviani Sinaga. Saya Muhammad Rafares Akbar. Saya Kevin Yarun Tarigan. Saya Iksan Marvin Lubis. Baiklah, kali ini kami akan menunjukkan langkah-langkah merakit komputer menggunakan aplikasi Cisco IT Essentials Virtual Desktop. Baiklah, dari yang pertama kita akan memulai dari power supply. Power supply ini berfungsi sebagai mengubah arus listrik AC menjadi DC. Terus yang kedua juga menyuplai daya ke seluruh komponen komputer. Kita akan memasangnya di cache yang masih kosong. Lalu kita pasangkan. Lalu kita beri baut pada tempat yang sudah disediakan. Oke, lanjut ke motherboard. Di sini pada gambar ini terdapat RAM yang dimana saat pemasangan kita harus mensejajarkan posisi RAM pada tonjolan slot memori yang dimana memiliki kedua lubang di sebelah kiri dan kanan. Lalu kita pasangkan RAM tersebut yang dimana fungsi RAM menyimpan data sementara saat komputer berjalan. Begitu juga di RAM yang kedua, kita lakukan seperti cara yang memasang RAM yang pertama. Selanjutnya ada CPU. CPU yang akan dipasang pada soket prosesor, kita angkat dua soket, lalu posisikan CPU sesuai tanda segitiga penanda sudut, lalu letakkan dan biarkan jatuh pada tempatnya. Kemudian kita kunci kembali dua soket tersebut. Yang dimana fungsi CPU ini menjadi otak komputer yang memproses semua instruksi. Selanjutnya, pada gambar ini adalah thermal compound. Setelah CPU terpasang, kita oleskan, lalu pasta ini akan menyebar sendiri ketika heatsink sudah dipasang di atasnya. Setelah itu, kita kaitkan heatsink dan colokkan kabel. Setelah itu, kita masukkan motherboard ke dalam casing. Lalu kita kaitkan dengan baut. Selesai. Baik, setelah kita memasang power supply dan motherboard, kita lanjut ke komponen selanjutnya yaitu adapter card. Yang dimana di sini ada NIC, yaitu Network Interface Card, yang fungsinya itu menghubungkan komputer ke jaringan. Ini kita pasang dan kita kunci menggunakan baut. Lalu di sini ada wireless NIC, gunanya untuk menghubungkan komputer ke jaringan wireless seperti WiFi dan Bluetooth. Lalu di sini kita akan kunci juga menggunakan baut. Nah, lalu di sini ada video adapter, yang dimana fungsinya untuk menampilkan video atau gambar ke layar monitor. Lalu kita kunci menggunakan baut juga. Oke, setelah itu kita masuk ke internal drive. Yang dimana di sini ada hard disk, yang fungsinya itu sebagai penyimpanan utama data. Kita pasang di bagian bawah casing. Lalu kita kencangkan menggunakan baut. Baik, langkah selanjutnya yaitu drive in internal external BIOS. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari komponen drive in external BIOS. Nah, drive in external BIOS ini adalah komponen penyimpanan yang dipasang di bagian depan casing file slot yang dapat diakses dari luar. Nah, untuk komponen yang pertamanya ini ada optical drive. Nah, pengertian dari optical drive ini adalah perangkat yang menggunakan teknologi laser untuk membaca dan menulis data pada CD atau compact disc atau DVD atau digital versatile disc. Nah, fungsinya itu adalah membaca CD audio untuk mendengarkan musik dan DVD video atau untuk menonton film. Nah,
Ada pun juga tips perawatannya, yaitu dengan membersihkan lensa laser menggunakan CD atau DVD lens cleaner setiap 3-6 bulan. Gunakan kompresor air untuk membersihkan debu di tray dan ventilasi. Lalu juga selalu gunakan tombol eject, jangan paksa tray secara manual. Untuk yang kedua itu adalah optical drive screws. Ini tinggal kita membautkan aja yang dari optical drive tersebut. Lalu untuk yang ketiga itu adalah floppy disk drive. Nah, floppy disk drive ini adalah perangkat yang menyimpan magnetik yang membaca dan menulis data pada floppy disk KT atau 3,5 inch berkapasitas 1.44 MB. Nah, ada pun fungsinya. Dia membaca dan menulis data pada floppy disk KT 144 MB. Transfer file kecil antar komputer atau metode lama sebelum USB, lalu membuat boot disk untuk troubleshooting dan recovery sistem operasi, lalu menjalankan DOS untuk maintenance dan repair. Ada pun juga tips perawatannya supaya komponen ini lebih awet, yaitu dengan bersihkan magnetic heads menggunakan floppy cleaning kit setiap 1-2 bulan, lalu gunakan kompresor air untuk membersihkan debu dari slot drive, lalu simpan floppy disk di tempat sejuk, kering, dan terlindung dari cahaya. Lalu di sini ada floppy drive screws ataupun bisa dibilang membau. Oke, untuk selanjutnya yaitu adalah di internal cables. Nah, internal kabel sini adalah kabel-kabel yang menghubungkan komponen storage device dengan motherboard dan power supply di dalam casing komputer. Nah, adapun komponen internal kabel sini yang pertama yaitu adalah mata kabel atau ribbon kabel. Nah, mata kabel ini adalah kabel data pipih berwarna abu-abu dengan 40 atau 80 pin yang menghubungkan storage device IDE seperti hard disk atau optical drive ke motherboard. Adapun fungsinya, yang pertama itu adalah mentransfer data secara paralel antara motherboard dan device IDE dengan kecepatan hingga 133 MB per second. Lalu yang kedua adalah menghubungkan hingga 2 device dalam satu kabel untuk menghemat port motherboard. Lalu yang ketiga, mengirim perintah read atau write dari chipset ke device. Dan juga dia ini mendukung protokol atau API untuk optical drives. Ada untuk tips untuk perawatannya, yaitu lipat kabel dengan rapi, hindari lipatan tajam yang merusak jalur internal, lalu gunakan kabel ties untuk mengikat kabel, tapi jangan terlalu kencang. Nah, yang kedua, adalah floppy kabel. Nah, floppy kabel ini adalah kabel data 34 pin lebih kecil dari pata, dengan ciri khas ada puntiran atau twist di salah satu ujung garis merah menandakan pin 1. Nah, adapun fungsinya ini yaitu mentransfer data dan signal kontrol antara motherboard dan floppy drive, lalu membedakan drive A atau setelah twist dan drive B atau sebelum twist, lalu mengirim perintah ke motor dan magnetic head floppy drive. Adapun untuk tips perawatannya supaya lebih awet, yaitu jangan tarik kabel saat melepas, cabut dari konektor dengan hati-hati, lalu hindari melipat twist kabel terlalu keras karena rentan putus. Lalu yang ketiga itu ada SATA kabel cable. Nah, pengertian ini adalah kabel data modern tipis dengan 7 pin dan konektor berbentuk L-shaped. Adakah fungsinya ini? Fungsinya adalah transfer data serial berkecepatan tinggi antara motherboard dan device SATA atau SATA 1 sampai itu 150 MB per second, ada SATA 2 300 MB per second, SATA 3 ada 600 MB per second. Lalu ini juga bisa komunikasi point to point tanpa konflik master slave seperti IDE. Nah, ada pun tips perawatannya, yaitu kita harus gunakan kabel dengan locking mechanism agar tidak mudah lepas. Lalu yang kedua, jangan paksa konektor saat memasang. Perhatikan bentuk L-shape, lalu batasi panjang kabel maksimal 50 cm untuk performa optimal. Baik, sekian. Lalu kita akan menyambungkan kabel-kabel dari PSU ke motherboard ataupun casingnya. Contoh sini ialah ke kabel PSU ke kabel hard disk. Lalu sini ada kabel dari PSU ke komponen di atas hard disk. Lalu kabel dari PSU ke DVD. Dan ini ialah kabel dari PSU ke
ke komponen motherboard. Lalu kabel PSU ke soket yang ada di motherboard juga. Baik, kita lanjut ke eksternal kabel. Di sini akan menambahkan yang namanya case panel. Case panel ini adalah bagian dari casing komputer yang menutupi komponen internal yang ada di dalamnya. Case panel ini juga bisa disebut sebagai penutup. Selanjutnya di sini ada yang namanya panel screw. Panel screw ini untuk mengunci bagian pada panel casing agar tidak mudah lepas. Selanjutnya di sini ada namanya kabel monitor. Kabel monitor ini untuk menghubungkan pada komputer dan monitor untuk menurunkan sinyal video. Tanpa kabel ini, monitor tidak bisa menampilkan gambar dari komputer. Selanjutnya ada juga yang namanya kabel keyboard. Kabel keyboard ini untuk menghubungkan antara keyboard dan komputer yang mengeluarkan data input dari tombol-tombol ke sistem komputer. Selanjutnya ada yang namanya kabel mouse. Kabel mouse ini sebagai media pengantar data dan daya antara mouse dan komputer. Selanjutnya di sini ada yang namanya kabel USB. Nah, kabel USB ini adalah kabel serbaguna yang digunakan untuk menghubungkan perangkat elektronik agar bisa bertukar data atau menyalurkan daya listrik. Fungsi kabel USB ini untuk mentransfer data, seperti menghubungkan smartphone ke komputer untuk transfer file, menyambungkan keyboard, mouse, printer, atau flash disk. Selanjutnya ada yang namanya kabel Ethernet. Kabel Ethernet ini juga disebut sebagai kabel jaringan. Kabel Ethernet ini kabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat ke jaringan komputer atau internet secara kabel. Selanjutnya ada yang namanya wireless antena. Wireless antena ini adalah komponen yang berfungsi untuk mengirim dan menerima sinyal radio. Oke, dan yang terakhir yaitu ada yang namanya power cord. Power cord ini yang digunakan untuk menyalurkan arus listrik dari sumber listrik ke perangkat elektronik seperti komputer, monitor, printer, atau perangkat rumah tangga lainnya. Nah, setelah semua kabel, adapter card, dan internal drive terpasang, komputer sudah siap untuk dipakai. Demikianlah proses perakitan komputer menggunakan Cisco IT Essentials Virtual Desktop. Kita telah melalui seluruh tahapan mulai dari pemasangan PSU, motherboard, CPU, RAM, storage, dan kabel. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton.